Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Para ikhwan dan akhwat, mari kita buka majlis pada malam hari ini dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, para ikhwan, malam ini kita melanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram yang insyaallah kita akan mulai dari bab salat Jumat. Hadis nomor 469 sebagai hadis pertama di dalam bab salat Jumat. Mari para ikhwan, bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi mimbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Masih anto. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwasanya mereka berdua, yakni Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, mendengar Rasulullah SAW bersabda dari atas mimbarnya, hendaklah kaum-kaum ini berhenti daripada meninggalkan Jum'ah atau salat Jum'ah, atau Allah akan melak, ya, dalam terjemahan lain disebut akan mematrai, ya, atas hati-hati mereka, kemudian akan menjadilah mereka daripada orang-orang yang lalai. Auzubillah min dzalik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keterangan maksudnya orang yang meninggalkan Jum'ah dengan tidak beruzur
atau tidak ada uzur syar'i selain dari berdosa lantaran meninggalkan kewajibannya, akan dimeterai hatinya atau akan dilak hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga jadilah ia seorang yang lalai dan tiada jaya di dalam lain-lain urusannya di muka bumi ini. Berikut hadis 470. Bismillahirrahmanirrahim. An Salmata ibni Aqwa qala, dari Salmah bin Aqwa dia berkata, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati. Kami biasa salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Summa nansarifu wa laysa lil hitani dhillun yustadallu bih, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Ya. Setelah sholat Jumat, kemudian kami pulang, sedang tembok-tembok tidak mempunyai bayang-bayang yang bisa orang berteduh dengan bayang-bayang tersebut. Muttafaqun alaih, tetapi lafaz ini adalah bagi Imam Al-Bukhari. Selanjutnya hadis 470, bagian tambahan ya, bagian alif. Wa fi lafdin li Muslim, dan pada satu lafaz dari Imam Muslim, kunna nujammi'u ma'ahu idza zalatis syamsu summa narji'u natattaba'u al-fai'a. Biasa kami berjamaah besertanya, yaitu beserta Nabi Muhammad SAW, apabila tergelincir matahari. Kemudian kami pulang sambil mencari-cari tempat teduh. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di dua hadis ini, yang pertama dibacakan adalah menjelaskan tentang sampai pulang dari sholat Jumat pun tidak kelihatan bayang-bayang tembok rumah orang, karena pertanda kalau ada bayangan itu matahari sudah condong ke barat ya. Matahari sudah tergelincir ke barat. Yang hadis yang berikutnya ini, yang keterangan hadis 471a ini, jadi mereka menemukan atau mencari-cari tempat berteduh kalau pulang, cari celah rumah orang yang tertutup oleh bayangan rumah, supaya tentunya adalah supaya tidak kepanasan berjalan di bawah terik matahari, seperti itu maksudnya. Hadis 471, an Sahl bin Sa'd qala, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ma kunna naqilu wala nata'adda illa ba'dal jum'ati, muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, kami tidak tidur
siang, dan juga tidak makan siang, melainkan sesudah selesai melaksanakan sholat Jumat. Muttafaqun alaih, dan lafaz itu bagi Imam Muslim. Dan pada satu riwayat disebutkan di masa Rasulullah SAW. Ya, ini patut jadi contoh dalam hadis ini. Boleh jadi ada yang punya kebiasaan untuk tidur siang dulu sebelum pergi sholat Jumat. Walaupun pada banyak hari atau hari-hari yang lain ya boleh tidur sebentar sebelum zuhur ya. Namun untuk hari Jumat, demi untuk jaga-jaga jangan sampai tidurnya sampai melewati sholat zuhur, sholat Jumat berjamaah itu. Maka dalam hadis ini disunahkan untuk tidak tidur siang sebelum sholat Jumat, dan juga tidak makan siang sebelum pulang dari sholat Jumat. Ya, khusus di hari Jumat saja ya. Sekarang syarahnya atau keterangannya. Yang pertama, hadis-hadis itu menerangkan waktu sholat Jumat. Dari situ bisa kelihatan bahwa Jumat di zaman Nabi SAW dikerjakan di tengah-tengah hari. Bisa jadi sedikit sebelum tergelincir matahari ya. Sudah mereka mulai untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi yang sudah tentu ialah sesudah tergelincir matahari. Ini dalam syarah dan keterangan yang ditulis oleh penyusun kitab Bulughul Maram ini. Yang kedua, ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Jum'ah itu boleh dikerjakan sebelum tergelincir ya. Namun dijelaskan dalam catatan kaki, sebelum tergelincir maksudnya tentang sholat Jum'ah sebelum tergelincir matahari ini lebih lanjut bisa dilihat dalam majalah Al-Lisan. Ringkasannya, riwayat yang menerangkan boleh sebelum tergelincir matahari itu adalah riwayat yang lemah, kata lainnya tidak sahih ya. Seperti itu. Jadi lebih selamat kalau kita menegakkan sholat. Mari silahkan bergabung, maju lagi mas, biar ada dalam saf. Mari silakan sebelah sini, dari sini. Ya, Pak. Ya. Tetapi oleh sebab ada perselisihan tentang masalah itu, maka yang lebih selamat ialah sesudah tergelincir matahari. Itu lebih selamat karena pada keumuman dari tiap-tiap hari untuk melaksanakan sholat maktubah ya, sholat zuhur tentunya adalah sudah tergelincir matahari. Baik, kita lanjut hadis 472. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman, adalah Rasulullah SAW itu kalau berkhutbah beliau dengan berdiri qa'iman. Ini pernah terjadi sesudah sudah masuk ke masa sahabat, ada seseorang yang karena beliau ini orang yang dihormati ya, pernah melaksanakan khutbah itu dengan duduk saja di atas mimbar. Maka ditegur oleh sebagian sahabat
kami belum pernah melihat Rasulullah SAW berkhutbah sambil duduk. Beliau selalu berkhutbah itu berdiri, seperti hadis ini. Faja'at 'irum minasyam. Ya. Maka datanglah kabilah para pedagang, ya, yang biasa pada waktu itu pedagang itu apabila tiba di satu lokasi atau satu kampung atau kaum, mereka membunyikan lonceng-lonceng sebagai tanda bahwa mereka bawa barang dagangan, ya, seperti itu. Ya. Maka lanjutan kalimat dalam hadis ini, famfatala an-nasu ilaiha, maka orang-orang berpaling, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hatta lam yabqa illa 12 rajulan, rawahu Muslim. Sehingga tidak tersisa orang yang mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sini Pak. Kecuali hanya 12 orang. Jadi tidak tersisa yang ikut mendengarkan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecuali hanya 12 orang. Rawahu Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Dalam keterangan bahwa di dalam ayat 11 daripada surah Al-Jumu'ah telah menerangkan bahwasanya ketika mereka melihat perdagangan, ya, orang-orang yang bawa barang dagangan dari Syam tadi itu, mereka pergi kepadanya, artinya keluar dari masjid, tidak mendengarkan khutbah Rasulullah SAW lagi, ya, dan meninggalkan Rasulullah dalam keadaan berdiri khutbah itu, ya. Dalam Al-Quran, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah, ila akhir ayat. Dan apabila mereka melihat tijarah, jadi barang dagangan yang dibawa oleh para kabilah-kabilah, ya, orang-orang pedagang yang dari negeri Syam tadi itu, ataupun permainan-permainan yang dipertunjukkan. Jadi biasa satu paket ada barang dagangan, supaya menarik hati orang, mereka bunyi-bunyikan tabuhan-tabuhan, dan ada permainan-permainan yang bisa menarik hati orang, sehingga terjadi transaksi jual beli. Seperti itulah yang dimaksudkan, menarik orang, ya, manggil semacam apa, iklan yang namanya, ya, ya, supaya semacam, ya, promosi, bukan iklan, macam promosi, supaya orang datang mendekat semuanya. Sebagian dari ahlul hadis menerangkan bahwa kejadian itu adalah ketika sholat Jumu'ah didahulukan daripada khutbah pada permulaan Islam, diselenggarakan syariat sholat Jum'ah di Madinah pada saat itu. Jadi seperti itu. Sesudah itu maka Rasulullah SAW tentunya diperintahkan Allah SWT untuk dibalik, maka didahulukanlah khutbah daripada sholat. Rupanya ini memang tidak kenal zaman, ya, orang yang tertarik dengan perdagangan, ya, dan permainan-permainan dunia ini. Maka termasuk syariat di dalam melaksanakan antara khutbah dengan sholat, masih sebagian orang menganggap bahwasanya
ya sholat lebih diunggulkan. Kalau udah selesai sholat, ya pada menurut keinginan hawa nafsu orang untuk keluar dari masjid. Ya, hal ini terjadi juga pada saat kita melaksanakan sholat Id, ya, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Karena Idul Fitri, Idul Adha itu kita dahulukan sholat, baru khutbah. Maka pemandangannya sering dilihat oleh khotib. Karena kami juga termasuk yang melaksanakan khutbah Jum'ah, khutbah Id, terlihat gitu para jamaah itu ada sebagian yang mengundurkan diri dari kehusyuan di dalam mendengarkan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, karena menganggap bahwa sholat sudah, karena yang pokok ini adalah menurutnya sholat, sedangkan khutbah dianggap ya tidak perlu tertib sebagaimana sholat tadi. Padahal tidak ada kalimat yang membolehkan, ya. Terlebih daripada itu ada pemandangan lain yang kita lihat, yang semula tadi ada sebagian, ya sebagian, tidak semua. Ya, ada terutama adalah di kalangan para remaja, ya, yang tadi sudah rapi berkerudung di kala sholat, ketika khotib mulai berkhutbah sudah mulai itu gelisah bagaimana itu, ya, kerudung dibuka, sudah mulai melipat-lipat sajadahnya, sudah siap-siap mungkin ingin rapi-rapiin tatanan kue-kue di rumahnya, ya, terutama kalau Lebaran Idul Fitri. Terburu-buru mungkin dengan pikirannya, ini dikit lagi ini teman-teman pada datang, pada berkunjung ke rumah saudara, atau ada yang datang ke rumahnya, mau menata toples-toples yang isi kue atau minuman di meja. Jadi hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi manakala kita faham bahwasanya esensi daripada khutbah itu, bahwa kedua-duanya sama kuatnya di dalam urusan ibadah ini, baik terkait dengan masalah sholat maupun terkait masalah khutbah. Ya, secara ubudiyah, ya, ibadah secara mahdhah memang sudah terlaksana dengan sholat tadi. Tapi ibadah yang terkait dengan nasihat dan ilmu bagi para umat, bagi para jamaah, maka dengan mendengarkan khutbah itulah langkah-langkah selanjutnya dalam kehidupan kita bisa atur, atau minimal menambah ilmu bagi kita, dapat informasi-informasi yang terbaru, sehingga tidak boleh diabaikan. Nah, kembali pada soal tadi itu, bahwa Rasulullah pada awal memang melaksanakan sholat terdahulu. Dalam sebagian riwayat para ilmuwan, ya, ahlul hadis, bahwa sholat didahulukan, sehingga giliran beliau khutbah maka tatkala itu datanglah sekelompok orang yang bawa barang-barang dagangan dari luar, dari Syam dalam hadis ini, maka mereka berpaling dari khutbah itu, keluar dari masjid. Tidak tinggal kecuali hanya 12 orang. Nah, maka lanjutan ayat tadi, qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Rasul, sampaikan kepada mereka apa yang ada di sisi Allah, pahala dan anugerah Allah nanti, khairum minal lahwi wa minat tijarah, itu akan lebih baik daripada hal-hal keramaian, ya,
permainan-permainan ya, yang tontonan-tontonan yang disajikan oleh pedagang-pedagang tadi dan lebih baik pula dari tijarah. Tijarah itu adalah harta perdagangan. Jadi kalau manusia menyadarinya bahwa tidak akan bergeser ya dari tempat duduknya, ya, bahkan selalu khusyuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib, yakni imam ya. Imam itu kalau dia mimpin sholat, dan yang khotib itu adalah imam ya gitu ya. Ketika dia khutbah, imam itu didengarkan dengan baik. Ya, seperti itu. Baik, para ikhwan sekalian dan akhwat, hadis 473 sekarang. Mohon maaf saya minum sebentar. Alhamdulillah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, maksudnya dari Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar. Qala, dia bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan min salatil jum'ati wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra. Barang siapa yang dapat satu rakaat daripada salat Jumu'ah dan salat yang lainnya, maka hendaklah dia sempurnakan yang kekurangannya, yang lainnya artinya yang sebelumnya. Imam dan jamaah yang lain sudah melakukannya. Masalan kalau sholat Jumu'ah 2 rakaat, ada orang yang datang belakangan sebagai masbuk, dia hanya dapat rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama tidak didapatkan. Tentu setelah imam dan makmum yang lain salam, maka makmum yang masbuk tadi itu wajib untuk menyempurnakannya 1 rakaat lagi. Wa qaddamat salatuhu, maka sudah sempurnalah salatnya. Rawahun Nasa'i, diriwayatkan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Daraqutni wal lafdzulah, dan Daraqutni, lafaz ini dari Imam Daraqutni. Wa isnaduhu sahih, lakin qawwa Abu Hatim irsalahu, akan tapi Abu Hatim menguatkan kemursalan daripada hadis ini. Pada intinya memang apapun, apalagi sudah ditentukan sahih ya oleh para perawi, mayoritas perawi mensahihkan, maka dan kita sudah mempraktekkan bahwa kekurangan daripada sholat itu disempurnakan. Sholat zuhur misalnya kita dapatnya di rakaat yang kedua, maka selesai 3 rakaat. Tentu imam dan makmum sebelumnya sudah menyempurnakan 4 rakaat, nah kita yang masbuk belakangan wajib menyempurnakan sehingga menjadi 4 rakaat. Demikian. Kemudian hadis 474, An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman thumma yajlisu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berkhutbah itu qa'iman, beliau berdiri, thumma yajlisu, kemudian setelah berdiri lalu beliau duduk,
duduk. Tsumma yaqumu fayakhtubu qa'iman. Setelah itu beliau berdiri lagi lalu berkhutbah yang kedua, khutbah yang kedua seraya beliau atau sambil berdiri. Ya. Ya. Faman nabba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzaba. Barang siapa yang memberitakan atau yang menyampaikan berita pada yang lainnya bahwasanya Rasulullah SAW itu telah berkhutbah sambil duduk, ya. Kalimatnya faman nabba'aka, siapa yang memberitahu kepadamu annahu, bahwasanya dia Rasulullah SAW kana yakhtubu jalisan, adalah beliau berkhutbah sambil berdiri, sambil duduk, faqad kadzaba, maka sesungguhnya dia dusta, ia telah berdusta. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu lagi hadisnya, hadis yang ke-475. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba marrat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu. Beliau Nabi SAW apabila berkhutbah sampai merah mata beliau dan tinggi suaranya, dan beliau sangat kelihatan kalau menyampaikan sesuatu yang harus mengungkapkan marah, ya. Jadi kalimatnya washtadda ghadabu hatta ka'annahu mundhiru jaisin, seakan-akan beliau itu tengah memberikan peringatan kepada, ya, tentara atau jais, tentara. Ya, yaqulu sabbahakum wa massakum. Ya. Sampai beliau berkata, musuh itu akan datang, ya, datangi kalian pada pagi-pagi dan pada petang hari. Jadi ini menunjukkan kalimat bahwa kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan suara yang keras dan khutbahnya, dengan sampai memerah matanya karena kencangnya suara yang keluar itu, dan juga sangat keras marahnya, ya, seperti orang yang sedang memberikan atau mengancam kepada para jais, pada tentara-tentara pasukan yang akan menghadapi musuh, yaitu orang-orang kafir. Ya, sampai beliau berkata sabbahakum wa massakum. Ya, musuh itu akan datangi kepada kalian di pagi-pagi hari dan petang hari. Wa yaqulu amma ba'du, dan beliau berkata amma ba'du. Jadi dari sini kita dapat tahu bahwa beliau Nabi SAW mengawali khutbah setelah memuji Allah, setelah mengucapkan syahadah, bersalawat, ya, maka beliau mengucapkan amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah. Kata beliau, sesungguhnya sebaik hadis, ya, sebaik ucapan itu, sebaik-baik omongan ialah kitab Allah. Sebaik yang disampaikan kitab Allah.
Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk hal perkara yang dilakukan manusia adalah muhdatsatuha, hal-hal yang baru yang dilakukan. Dalam hal ini adalah perlu digarisbawahi, yang muhdats ini adalah dalam perihal agama Islam, perihal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan soal, tidak termasuk dalam ranah muhdats seperti berubahnya dari kita biasa dulu makan pakai piringnya dari katakanlah batok kelapa. Itu sebuah teknologi dunia namanya. Lalu berubah makan kita dengan piring kaleng, dulu pernah piring kaleng, ya kan? Atau piring terbuat dari tembikar, tanah yang bakar. Ada. Itu teknologi saja, urusan dunia. Jadi tidak termasuk hal-hal yang muhdats itu, bukan. Ya, muhdatsatuha ini adalah terkait dengan, ya, contoh ketika dalam syariat tawaf itu harus mutarnya ke kiri ya. Maksudnya sisi bagian kiri kita ini berdempetan dengan dinding Ka'bah, arah dinding Ka'bah. Maka hal muhdats itu kalau orang memutar searah jarum jam, muhdats. Ini yang dimaksud dengan bid'ah nanti. Ada nanti kalimatnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi yang dimaksud bid'ah itu sama dengan muhdats, membuat-buat hal baru dalam beribadah. Dalam tawaf yang dibaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tiba-tiba ada muhdats diganti dengan menyanyikan lagu daerah misalnya. Dalam bahasa Arab misalkan, jangankan dalam bahasa yang lain, bahasa Arab. Mereka bernyanyi ya, dalam bahasa Arab, bersyair katakanlah ya. Nah itu tetap tidak boleh, karena itu termasuk muhdats. Ya, sampai ada seperti orang yang mengatakan, ya saya sambil tawaf sa'i katanya mendengarkan ini melalui handphone mendengarkan nyanyian. Subhanallah. Nah itu hal-hal baru. Merubah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, itulah hal muhdats yang dimaksud. Wa kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap hal baru itu sesat. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan pada riwayat baginya, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati, adalah khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, yahmadullah wa yusni alaih, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjungnya, wa yusni alaih. Summa yaqulu ala athari dzalik, kemudian ia berkata mengiring itu, ya, wa qad ala sautuhu, ya, dan telah meninggi suara daripada beliau sallallahu. Wa fi riwayatin lahu, dan pada riwayat baginya, may yahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada kesesatan baginya. Wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang sudah diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada orang yang sanggup memberikan hidayah baginya. Walin Nasa'i,
dan bagi Imam Nasa'i tambahan tadi wa kullu dhalalatin finnar. Ini ada tambahan hadis yang biasa kita baca adalah wa kullu bid'atin dhalalah, dan di dalam satu masih rangkaian hadis ini Imam Nasa'i menambahkan dari riwayat yang dia dapatkan tentunya, ya, wa kullu dhalalatin finnar, dan tiap-tiap kesesatan itu akan masuk dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi pada ikhwan sekalian, itulah beberapa hadis barangkali ada hal yang ditanyakan sebelum kita tutup. Fadhil. Ya. Baik. Apabila kita membaca tanpa menentukan di hari apa dan waktu kapan, itu selama itu ayat Allah SWT dibolehkan. Tapi apabila dikhususkan harus sesuai dengan amalia Rasulullah SAW telah mengkhususkan membaca ayat ini sebelum beliau tidur. Ya, awal daripada surah Al-Baqarah beberapa ayat dan akhir surah Al-Baqarah beberapa ayat. Kalau ada riwayat, ya tafadhal diamalkan. Tapi kalau menetapkan sendiri tanpa ada data, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu perbuatan yang tidak ada urusan dari kami, maksudnya tidak ada contoh dari kami, maka itu tertolak. Kalau hanya karena membaca, misalnya kita malam hari atau siang hari kita baca Quran, surat apa saja yang kita mau baca, kita mau murajaah, ya tidak ada masalah. Tapi kalau menetapkan bahwa malam tertentu kita harus membaca surat tertentu, contoh tadi, apalagi diyakini kalau baca Al-Waqiah misalnya, ini supaya ngalir terus rezekinya lancar misalnya, nah, berarti ini kalau tidak ada hadisnya berarti kita telah buat hal baru. Apalagi kita sampaikan ini dari hadis Nabi, padahal tidak ada hadisnya. Karena Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan nar. Barang siapa yang berkata dusta, membawa-bawa nama aku, mengatakan ini hadis aku, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa bid'ah itu adalah hal-hal baru yang kita atur sendiri dalam beribadah pada Allah SWT. Ya, apabila sudah ada aturannya di dalam Islam ini, maka itu merupakan sunnah. Kalau tidak pernah diatur dalam beribadah itu, ya berarti kita telah mengatur, membuat-buat hal-hal yang baru. Jadi, contoh yang paling mudah tadi itu adalah ketika Rasul memberikan syariat manasik haji, tawaf itu muternya kiri. Ketika ada orang yang punya keinginan putar ke kanan, ya maka itu bid'ah. Itu jelas itu bid'ah. Atau misalkan ada orang meninggal dunia, menurut sunnahnya keluarga yang meninggal dunia tidak perlu repot masak-masak. Yang perlu repot itu adalah tangganya, saudara-saudara muslimahnya, memberi santunan selama 3 hari, takziah. Bagaimana kalau dibalik, keluarga orang yang meninggal itu justru nyantuni tangga-tangganya sebagai tanda katanya syukuran atau sedekah. Ya. Jadi kalau bersedekah tidak harus nunggu meninggal keluarganya dulu, ya. Sedekah itu kapan saja. Kalau nanti diikuti orang, diyakini bahwa ini yang benar, berarti telah menyalahkan diri Rasulullah SAW
bahwa beliau belum sempurna menyampaikan agama Islam ini kepada umat. Saya kira itu. Berapa menit lagi? Ya? Sudah masuk. Mari kita tutup bersama kajian malam ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.